Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NPM 214111189 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Apa sih kode etik itu? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur perilaku individu atau organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mengedepankan prinsip-prinsip moral, integritas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, serta memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis dan aman. Selanjutnya ada tujuan kode etik pengguna informasi teknologi. Tujuan yang pertama adalah untuk memastikan prinsip moral. Kode etik ini membantu memastikan bahwa individu atau organisasi yang menggunakan teknologi informasi mematuhi prinsip-prinsip moral seperti jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mendorong integritas. Kode etik ini mendorong integritas dalam penggunaan teknologi, sehingga data dan informasi dapat diandalkan dan terlindungi dari penyalahgunaan. Tujuan yang ketiga, menghindari konsekuensi hukum. Mengikuti kode etik dapat membantu mencegah tindakan hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran dalam penggunaan teknologi. Tujuan yang keempat, mendorong kesadaran keamanan. Kode etik ini mendorong individu dan organisasi untuk memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan teknologi, melindungi data, dan sistem dari ancaman keamanan. Selanjutnya, pengguna kode etik informasi. Pengguna kode etik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada individu. Individu yang menggunakan teknologi informasi, baik sebagai pengguna biasa, profesional IT, atau pemrograman, diharapkan bisa mematuhi kode etik ini. Dan pengguna yang kedua adalah organisasi. Organisasi yang menggunakan teknologi informasi dalam operasinya harus mengadopsi dan memastikan bahwa anggota tim mereka mematuhi kode etik ini. Selanjutnya, mengapa kode etik penting dalam dunia teknologi informasi? Alasannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan. Kode etik membantu mencegah penyalahgunaan teknologi, termasuk serangan siber, pencurian data, dan kejahatan komputer. Yang kedua, membangun kepercayaan. Dengan mematuhi kode etik, individu dan organisasi dapat membangun kepercayaan dengan pengguna lain, klien, dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, meningkatkan integritas. Kode etik ini membantu meningkatkan integritas data dan sistem teknologi yang merupakan faktor penting dalam menjaga keandalan dan kehandalan teknologi informasi. Yang terakhir, menjaga privasi. Kode etik ini mempromosikan perlindungan privasi individu dan data pribadi yang semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Yang selanjutnya, resiko dan dampak negatif kode etik pengguna informasi teknologi. Yang pertama ada kerusakan reputasi. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi individu, perusahaan, atau organisasi. Contohnya, jika seorang profesi TI atau perusahaan terlibat dalam pelanggaran privasi data atau pencurian informasi pribadi. Ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Resiko yang kedua, konsekuensi hukum. Pelanggaran kode etik dalam penggunaan teknologi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi perdata dan pidana. Misalnya, pelanggaran keamanan data yang melibatkan pencurian informasi sensitif dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Resiko yang ketiga, keamanan data dan privasi terancam. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan kerentanan dalam sistem dan data, mengancam keamanan informasi,
dan privasi individu serta organisasi. Resiko yang keempat, kerugian finansial. Pelanggaran kode etik, terutama yang terkait dengan keamanan data, dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Misalnya, biaya pemulihan dan perbaikan setelah serangan siber dapat sangat mahal. Yang terakhir, penghentian karir atau kontrak. Profesional TI yang melanggar kode etik biasanya menghadapi konsekuensi serius, seperti pemecatan dari pekerjaan, sanksi profesional, atau penghentian kontrak dengan klien atau perusahaan. Selanjutnya, peranan kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi resiko dan konsekuensi negatif. Kode etik ini memiliki peran dalam memitigasi resiko dan konsekuensi negatif sebagai berikut. Yang pertama, mendorong praktik keamanan yang lebih baik. Kode etik dapat mendorong individu dan organisasi untuk mengutamakan keamanan teknologi. Yang kedua, meminimalkan pelanggaran privasi. Kode etik mengandung prinsip-prinsip perlindungan privasi yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Kode etik juga dapat mengandung elemen pendidikan dan kesadaran. Yang keempat, peningkatan tanggung jawab. Kode etik seringkali menekankan tanggung jawab individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi. Ini mencakup tanggung jawab untuk memperbaiki kerentanan keamanan, melaporkan pelanggaran etika, dan berperan sebagai pemimpin dalam praktik etis. Yang terakhir, mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam inovasi. Kode etik juga mendorong inovasi yang lebih etis, seperti dalam pengembangan teknologi. Kode etik juga dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan dampak sosial dari kode etik ini dapat dapat sangat positif. Ini membantu menghindari inovasi yang dapat merugikan rakyat atau lingkungan. Yang selanjutnya ada contoh kasus kode etik pengguna informasi teknologi dalam penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus, penyalahgunaan data pribadi oleh sebuah perusahaan media sosial. Sebuah perusahaan media sosial besar melanggar prinsip-prinsip kode etik, terutama dalam hal privasi dan perlindungan data pribadi pengguna. Mereka secara tidak etis mengumpulkan dan menjual data pribadi pengguna tanpa seizin mereka. Hal ini kemudian mengakibatkan skandal besar yang merusak reputasi perusahaan dan berujung pada tuntutan hukum dan hilangnya kepercayaan pengguna. Dalam kasus ini, ketidakpatutan terhadap kode etik pengguna informasi teknologi menghasilkan dampak negatif yang meliputi rusaknya reputasi, ketidakpatuhan hukum, dan dampak sosial, yaitu penyalahgunaan data pribadi yang memiliki dampak negatif pada privasi individu dan etika dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya ada manfaat kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik sendiri tadi merupakan seperangkat pedoman atau aturan perilaku yang digunakan oleh individu, organisasi, dan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Manfaat dari mengikuti dan mematuhi kode etik ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Yang pertama ada perspektif individu, yaitu manfaatnya adalah berpikir etis, tanggung jawab pribadi, dan meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, perspektif organisasi, yaitu kepatuhan hukum, melindungi reputasi, dan peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir, perspektif dari masyarakat lebih luas, yaitu perlindungan hak asasi manusia, keamanan data, dan inovasi yang bertanggung jawab. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.